Puji Tuhan, kita segera mulai berkitab pada malam hari ini. Kita pujikan nurani 389, Ya Roh Kudus. Luas
sampai saat ini. Perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan Tuhan masih anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Nama terlebih kesempatan bisa beribadah, melayani Tuhan kembali pada saat ini ya Tuhan. Sebabnya kami manfaatkan yang sebaik-baiknya, membawa hidup kami, mempersembahkan Tuhan segenap tubuh jiwa kami Tuhan dalam ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Engkau hadir mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari memimpin pujian, pemain musik, singers Tuhan. Haleluya. Semua kami baik yang ada di sini mengikuti juga lewat secara langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu, semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, rapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu yang senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan, kelicikan menghalangi kami untuk beribadah di saat beribadah, mengalihkan konsentrasi kami pada hal-hal yang lain Tuhan. Bersati kami bagi nama-Mu yang berkuasa menolak, mengusirkan, menghancurkan segala pun yang bisa di dalam Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga. Boleh alami yang dirasakan dalam beribadah, muji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan kuasa mujizat nyata kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara yang lain Tuhan kiranya berkemurahan juga bagi kehidupan mereka. Gereja lain, persekutuan yang lain bersama beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, terutama kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera, puji syukur, kita kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di mana pada malam hari ini kita boleh lagi berkumpul dalam rumah ibadah Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang ibadah secara online maupun secara tunda dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita masih dalam Nurani 285, salibnya sungguh berat.
kita akan berhenti. Terima kasih terhormati Yesus salib untuk kehidupan kita. Biarlah seluruh kehidupan kita diserahkan kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Rohani nomor 65, kasihnya seperti sungai. Mari kita bangkit berdiri. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktunya, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktunya, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Firman-Nya seperti sungai. Kita berdoa, kita berdoa. Seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktunya, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Saat di belakang vokal kobra. Bukan bosannya pencobaan yang tenggelamkan hidup kita, tapi hati yang bimbang hadapi hal yang kamu
mudah, kiranya pujiannya bisa berkat, bisa mensaksikan berita semua. Dan di hari yang terakhir ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Masa depan kita adalah tangan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita. Masih dalam hal 399 nyanyi Glory. Apa kurang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, oh Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, oh Yesus Raja. Mari serukan, serukan, oh Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita bagi beri. Kita datang merasa banyak, bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita sama nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Selamat kembali. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Saya rindu menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kehidupan saya selama ini. Dan kemarin, tanggal 22, saya berulang tahun, Tuhan menambahkan umur saya setahun lagi. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk umur yang diberikan kepada saya. Saya rindu di umur saya yang semakin bertambah ini, saya rindu menjadi pelayan Tuhan yang semakin sungguh-sungguh di hari-hari terakhir. Sekian kesaksian saya kembalikan kepada puji-puji ini. Kalau masih ada, saya persilakan. Bila kita di hari terakhir ini kita semakin bertambah usia, biarlah kita semua kita serahkan kepada Tuhan. Di mana nafas kita masih ada, masih boleh kuat. Biarlah itu semua kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita berkobar-kobar dalam iman kita. Puji Tuhan, kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan nomor 219, Ku buka pintu hati. Buka pintu hati bagi Tuhan. Buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidup. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi aku dengan sinar kasih-Mu.
pasti dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan, hanya firman yang sanggup untuk menolong kami, menuntun kami Tuhan, selalu berada dalam jalur kehendak-Mu Tuhan, dan jalan kebenaran, kesucian sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Sebab kami butuh pribadi-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagi kami di hari-hari yang terakhir, khususnya pada saat ini, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Nyatakanlah Tuhan apa yang masih menjadi kekurangan, celah dalam setiap kehidupan kami lewat firman yang dibukakan rahasia. Bukakanlah rahasia firman dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba. Untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik ada di sini yang mengikuti lewat secara langsung, secara mudah. Kami siap telinga sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Yang percaya bahwa firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami untuk menolong kami, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan di dalam hari-hari, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Kuasa-kuasa iblis juga semakin keras menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri, beri firman ditaburkan Tuhan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Tapi semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami setia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus disambut kebesaran firman. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, oleh kasih setia, kemurahan Tuhan, boleh mengizinkan kita kembali untuk ada sampai saat ini, khususnya kembali untuk bisa beribadah melayani Tuhan ya, khususnya ibadah kaum muda yang sudah 1 bulan ya, mungkin lebih 1 bulan tidak beribadah dalam ibadah kaum muda. Namun kalau pada kesempatan saat ini kita boleh diberikan waktu oleh Tuhan, kesempatan yang baik, biar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Saudara yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda, selamat beribadah bersama kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan firman Tuhan dalam ibadah kaum muda. Daniel pasal yang ke-9, masih kita akan membahas bagian ini. Ada 3 bagian atau 3 syarat menjadi rumah doa. Daniel 9 ini ya ada ya 2 pilihan ya bagi kita. Ayat 1 sampai 19 menjadi rumah doa, atau ayat 20 sampai 27 menjadi rumahnya setan atau sarang penyamun. Ya, semoga kita adalah rumah doanya Tuhan. Nah, syarat menjadi rumah doa ada 3. Kita berada pada yang ketiga, ayatnya yang ke-18 dan 19. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah
bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Nah, ini syarat menjadi rumah doa yang ketiga, yaitu mengalami kasih setia yang abadi atau kasih sayang yang berlimpah-limpah. Itu sama dengan kasih setia yang abadi yang berasal dari Yesus mempelai pria surga yang mencurahkannya bagi kita di atas gunung yang kudus. Ya, saat dia dipermuliakan, disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-17, juga Lukas pasal yang ke-9. Ya, kita sudah mendengarkannya bahwa ya di atas gunung Yesus dipermuliakan, ya, sebagai mempelai pria surga yang juga sekarang ini mencurahkan bagi kita semua kasih setia dari gunung yang kudus, ya, mencurahkannya bagi kita, ya, haleluya, supaya kita juga bisa mengalami kasih setia yang abadi dan akan dipermuliakan juga bersama dengan Tuhan, ya, puji Tuhan. Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai 36 ini selengkapnya dibaca. Ini hasil dari kita, ya, naik ke gunung yang kudus, ya. Jadi, ya, untuk mengalami kasih setia abadi, ya, berarti kita harus ada di atas gunung, di atas gunung yang kudus, atau sama dengan ini bicara doa penyembah, ya, doa penyembah, ya. Jadi doa penyembahan itu sama dengan kita, ya, naik ke atas gunung. Ya, doa penyembahan adalah proses perobekan daging bagaikan naik ke atas gunung. Ya, daging harus dirobek. Ya, kalau daging besar ya tidak bisa naik. Ya, haleluya. Jangankan ya naik gunung, ya, jalan kaki saja. Ya, kalau daging itu besar ya sulit. Ya, apalagi mau naik gunung, ya, makanya harus dirobek daging. Ya, lewat doa penyembahan itu adalah proses perobekan daging bagaikan kita naik ke atas gunung, ya, untuk mengalami kasih setia yang abadi dari mempelai pria surga. Nah, hasil dari kita naik ke gunung atau hasil dari doa penyembahan yang benar adalah satu, mengalami khotbah hidup, itu ayat 9, ya, kita sudah dengarkan, ya, sudah diterangkan. Kemudian yang kedua ada perlindungan, naungan dari Allah Tritunggal, ayat 30 dan 31 Lukas 9. Kemudian yang ketiga ada kebahagiaan surga. Ya, kata Petrus, betapa bahagianya kami ada di tempat ini, Rabi. Ya, ada kebahagiaan surga, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu ya bulan yang lalu kita pelajari. Yang keempat, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, lewat doa penyembahan yang benar, naik ke atas gunung. Ya, hasilnya adalah bisa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, hasil naik ke atas gunung yang kudus, mengalami kasih setia yang abadi, ya, lewat doa penyembahan yang benar. Hasil yang kelima adalah ayat 36 Lukas 9 ini ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Nah, jadi tadinya dalam kemuliaan ada 3 pribadi di sana. Ada Musa, ada Elia, kemudian ada Tuhan Yesus. Nah, begitu ya awan itu hilang, ya, yang tinggal hanyalah Yesus sendiri. Ya, ketika suara sudah terdengar, ya, di awan kemuliaan, ya, nampaklah tinggal Yesus seorang diri. Nah, ini hasil yang kelima, ya, adalah kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Ya, jadi akhirnya itu adalah menjadi sama mulia dengan Yesus. Ya, kita boleh mencontoh, ya, haleluya, meneladani banyak nabi dalam Alkitab. Ya, seperti saya katakan, ya, saya ya banyak ya mencontoh, ya sangat mengidolakan pribadi Musa. Ya,
boleh ya kita contoh nabi-nabi juga. Sekarang ya saya juga punya guru, ada guru saya yang mengajar saya ya. Tapi jangan sampai mengkultus individukan seseorang manusia ya, semua arahnya kepada pribadi Yesus ya. Jadi boleh ya meneladani manusia, nabi-nabi dalam Alkitab, ada Musa, ada Elia ya. Juga kita punya guru-guru ya, kaum muda punya gembala, meneladani gembala ya. Tapi jangan mengkultus individukan seseorang. Oh, kalau bukan gembala saya, saya tidak mau dengar ya. Kalau bukan itu yang melayani, wah saya tidak mau dengar. Jangan ya. Kalau dia menyampaikan firman pengajaran benar ya, harus kita dengar, kita terima. Jadi banyak orang juga mengkultuskan seseorang ya. Haleluya. Jangan sampai kita seperti itu. Yang kita kultuskan adalah pribadi Yesus. Jadi arahnya semua kepada pribadi Yesus ya. Jadi nampaklah Yesus tinggal seorang diri ya. Jadi arah ibadah pelayanan kita ya, puncak doa penyembahan kita, hasil daripada doa penyembahan yang benar naik ke atas gunung yang kudus, itu puncaknya adalah menjadi sama mulia dengan Tuhan ya, menjadi sama mulia dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Yesus bisa dipermuliakan dan kita yang mengikuti jejak Yesus untuk dipermuliakan bersama dengan Dia, supaya nanti kita juga bisa bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes dan ya banyak orang lain, himpunan besar orang banyak nanti di awan-awan untuk ya dipermuliakan bersama dengan Tuhan ya selama-lamanya. Nah, bagaimana ya kita bisa dipermuliakan bersama Yesus, atau Yesus dipermuliakan bagaimana ya, bagaimana prosesnya yang menjadi teladan bagi kita, yang kita ikuti jejaknya. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini ya prosesnya bagaimana Yesus sampai dipermuliakan, ditinggikan setinggi-tingginya, mengalami kemuliaan yang tertinggi ya. Haleluya. Lewat apa, saudara? Prosesnya yaitu lewat dia taat. Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib ya, sehingga mendapat nama di atas nama, dipermuliakan setinggi-tingginya karena ketaatannya sampai mati di kayu salib. Haleluya. Nah ya, kita perhatikan saya langkah-langkahnya, langkah-langkah ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Nah, sekarang bagi kita, langkah-langkah ketaatan kita sampai daging tidak bersuara. Jadi kalau Yesus sampai mati di kayu salib, nah kita gereja Tuhan ya sampai daging tidak bersuara. Nah, jadi kita lihat prosesnya, langkah-langkah ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Sekarang langkah-langkah kita ya, langkah-langkah ketaatan kita sampai daging tidak bersuara. Satu, yang pertama, Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ini langkah yang pertama. Matius 3, 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi di sungai Yordan ketika Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, Yohanes mencegah Yesus, jangan, saya yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tapi apa yang Tuhan katakan? Biarlah hal itu terjadi ya, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh, atau kita mentaati ya, menggenapkan sama dengan mentaati. Bagaimana kita mentaati seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun taat juga
Yohanes taat, dia menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus sudah keluar dari air, dan pada waktu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini langkah yang awal, langkah pertama, ketaatan Yesus. Ya, mulai dari baptisan air di Sungai Yordan. Ya, Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptis, karena orang yang dibaptis itu adalah orang yang berdosa. Yohanes sadar akan hal itu. Saya manusia biasa ini yang berdosa ini yang harus dibaptis oleh, dan engkau yang datang kepadaku. Tapi Tuhan katakan biarlah hal itu, karena kita mau mentaati kehendak Tuhan. Nah, jadi ini langkah yang pertama, langkah awal dicontohkan oleh Yesus bagi kita. Ya, untuk kita juga taat. Ya, taat seperti Yesus, masuk dalam baptisan air yang benar seperti Yesus. Ya, haleluya. Jadi Yesus sudah memberi contoh, ya, tentang baptisan yang benar, supaya gereja Tuhan jangan berdebat, oh ini yang benar, itu yang benar. Ya, gereja ini yang benar atau gereja itu yang benar. Nah, Yesus sudah beri teladan, inilah yang benar. Seperti Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Jadi kalau mau menjadi sama seperti Yesus, dipermuliakan bersama Yesus, baptisannya harus sama dengan Yesus. Ya, jadi bagaimana kita orang Kristen? Ya, kita mau dipermuliakan bersama Yesus, katanya mau masuk surga, tapi tidak mau ikuti apa yang Tuhan sudah, ya, haleluya, teladankan. Ya. Jadi soal baptisan saya sekarang begitu banyak macam baptisan di dunia. Ya. Makanya Yesus memberi teladan atau memberi contoh, inilah yang benar. Ya, dan Yohanes mentaatinya. Nah, mari kita juga mentaatinya. Haleluya. Untuk bisa masuk dalam baptisan air benar. Ya. Di sini Yesus mengorbankan harga dirinya. Untuk taat dengar-dengaran, dia harus mengorbankan harga dirinya. Dia dianggap sebagai manusia berdosa, ya, sebab orang dibaptis itu sampai 4, ya, itu selengkapnya dibaca Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nah, kita baca saja langsung ayat yang ke 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, jadi dikuburkan bersama Yesus dalam baptisan. Ya, jadi masuk dalam air itu sama dengan masuk dalam kuburan. Ya. Mati bersama Tuhan. Supaya sama seperti Kristus dibangkitkan keluar dari air, dari antara mati, ya, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, atau sama dengan hati yang baru. Hidup yang baru, hati yang baru. 1 Petrus 3, 19-21. Baptisan yang benar itu memohonkan hati nurani yang baik. Ya, 1 Petrus 3, 19-21. Ya. Juga, langsung ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, bahteramu, itu kiasan baptisan yang benar. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saat kita keluar dari air baptisan, kita memiliki hidup yang baru, itu sama dengan hati yang baru, hati nurani yang baik. Ya, hati nurani yang baik. Ya, haleluya. Jadi harus bisa merendahkan diri, terutama harga diri ini harus harus dikorbankan. Ya, haleluya. Banyak orang yang gengsi mau masuk baptisan yang benar. Ya, haleluya. Yesus saja mau dibaptis, kenapa kita tidak? Ya, jadi orang yang tidak mau dibaptis dalam baptisan yang benar, betapa sombongnya orang itu. Ya, Yesus saja merendahkan diri, padahal dia tidak berdosa. Ya, untuk memberi teladan bagi kita, apalagi kita manusia berdosa harus dibaptis. Ya, menguburkan dosa-dosa kita dalam air untuk bangkit dengan hidup yang baru, hati yang baru. Ya, hati yang baru. Ya, sehingga ini
adalah landasan bagi kita, landasan yang kuat untuk menerima berkat dari Tuhan. Hati nurani yang baru atau hati nurani yang baik itu landasan yang kuat untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya, selanjutnya ya untuk bisa lanjut kepada ketaatan berikutnya. Jadi kalau soal baptisan yang benar saja dia tidak mau taat, apalagi soal yang lain. Wah, jadi tidak bisa diharapkan orang ini. Ya, jadi kalau soal baptisan saja dia tidak mau taati, masih mau baptisan yang lain-lain, ya, mana mungkin mau taat lagi yang selanjutnya? Sebab ini proses awal, langkah awal. Ya, jadi kalau di langkah awal saya sudah gagal, tidak mungkin bisa mencapai langkah akhir, kan? Tidak mungkin. Ya, di awal saya sudah salah, ya, tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Nah, ya semoga kita bisa mengerti. Ya, ini landasan yang kuat. Hati nurani yang baru, hati yang baik ini landasan yang kuat untuk menerima berkat dari Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Untuk selanjutnya, ya, untuk bisa menjadi kehidupan yang taat sampai nanti berkat yang terbesar nanti dipermuliakan bersama Tuhan. Dan berkat-berkat jasmani juga itu akan mengikuti. Ya, haleluya. Kita bisa terima dalam hidup kita. Jadi landasan itu harus kuat. Hati nurani yang baik ini kita pertahankan, ya, untuk selalu bisa taat, ya, kepada Tuhan. Ya, jangan sampai landasannya ini itu masih belum kuat. Jadi seperti contohnya landasan pesawat, ya, landasan pesawat itu atau tempat dia akan take off, tempat dia akan haleluya, dia akan turun, landasan itu harus kuat. Kalau landasannya tidak kuat, apalagi sampai berlubang-lubang, wah, pesawatnya baru tidak bisa berangkat. Apalagi yang turun, pas turun langsung hancur. Kecepatan pesawat itu begitu dia turun, itu kecepatan masih dalam kecepatan tinggi. Landasan kalau tidak kuat, hancur pesawat, hancur landasannya, hancur pesawatnya. Jadi kalau hati kita tidak kuat, hati yang baru ini masih kadang-kadang itu, kadang hatinya lama, kadang baru, kadang keras, kadang lembut. Itu tidak bisa terima berkat dari Tuhan, tidak bisa. Sebab akan menghancurkan begitu terima berkat, hancur dia dengan berkat. Makanya Tuhan tidak akan kasih berkat, karena percuma juga jika diberkati, berkatnya akan disalahgunakan. Jadi awal landasan yang kuat untuk kita menerima berkat itu, hati kita harus selalu baru, hati kita harus selalu lemah lembut, harus untuk bisa taat pada kebenaran firman dan terus ketaatan selanjutnya sampai nanti daging tidak bersuara. Semoga kita bisa mengerti. Haleluya. Kemudian yang kedua, ini setelah landasan yang sudah kuat, langkah awal sudah mantap, maka bisa lanjut pada langkah yang kedua, ketaatan yang kedua, yaitu di atas gunung yang tinggi tadi. Kita sudah membaca tadi Lukas 9, di atas gunung yang tinggi atau di atas gunung yang kudus, Yesus bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, dan 3 pribadi ini melihat Yesus yang dipermuliakan. Dan juga ada Musa dan Elia berbicara dengan Yesus pada ayat 31. Keduanya, Musa dan Elia, menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem, yaitu dia akan mati nanti di sana. Jadi Musa dan Elia kembali mengingatkan akan haleluya, tugasnya Yesus datang ke dunia ini untuk pergi ke Yerusalem dan mati di sana sampai mati dan selesai. Jadi langkah yang kedua, ketaatan Yesus di atas gunung yang tinggi. Haleluya, di atas gunung yang tinggi. Itu adalah tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem.
untuk mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Ya, Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 10. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ya, Yesus adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri. Dia telah belajar, perhatikan. Ya, dia adalah Allah, dia anak Allah. Iya. Tapi dia telah belajar, perhatikan. Dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini perhatikan. Jadi tujuan Yesus pergi ke Yerusalem adalah untuk mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Ya, sehingga ya saat dia taat untuk mau menderita sampai mati di atas kayu salib, Yesus ya diangkat menjadi imam besar dan raja segala raja. Ya, sesudah ia mencapai kesempurnaan dalam ketaatan, ya, maksudnya ia menjadi pokok keselamatan bagi kita, ya, yang juga taat kepadanya, dan dia diangkat menjadi imam besar oleh Allah, ya, sebagai raja segala raja. Jadi sebagai imam besar, dia juga sebagai raja segala raja. Nah, sekarang ketaatan kita, ya, kita juga harus taat dengar-dengaran dalam penderitaan bersama Yesus. Ya, dalam penderitaan bersama Yesus, ya, penderitaan oleh karena firman, pengajaran yang benar, ya, sehingga kita juga akan diangkat menjadi imam-imam. Nah, Yesus imam besar, kita imam-imam. Dan juga raja-raja. Yesus raja segala raja, nah, kita raja-raja. Untuk apa? Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi saya ulangi, Yesus ya rela menderita, ya, untuk taat, ya, taat sampai dia mati di kayu salib, sehingga dia diangkat menjadi raja dan juga imam besar. Nah, sekarang kita juga mengikuti teladan Yesus untuk taat dengar-dengaran dalam penderitaan bersama Yesus dalam penderitaan oleh karena firman pengajaran benar, supaya kita juga diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, hasilnya menjadi imam. Kita lihat hasilnya, ketaatan kita dalam penderitaan, ya, oleh karena firman pengajaran, kita mau taat, ya, sehingga kita diangkat oleh Tuhan menjadi imam dan raja-raja. Hasilnya menjadi imam. Ya, hasil bagian hasil yang pertama atau bagian 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, ini hasil menjadi imam-imam raja-raja. Ketaatan kita, ya, dalam penderitaan. Ya, mari, ya, kaum muda, ayo belajar. Yesus belajar taat. Ayo kita belajar berjuang untuk taat. Ya, Yesus memberi teladan. Sebenarnya dia tidak perlu taat karena dia sendiri Allah. Dia anak Allah, dia Allah, tidak perlu taat. Tapi itu memberi teladan bagi kita. Dia belajar taat. Dia berjuang untuk taat dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib. Dan mari kita juga, ayo kita belajar berjuang, kaum muda, ya, untuk taat dengar-dengaran pada firman, sekalipun kita menderita, ya, oleh karena firman pengajaran yang benar, ya, sakit bagi daging, ya, dalam pelayanan kita, ya, kita menderita, ya, haleluya, masih, ya, masih belum kita alami, ya, sesuatu mungkin yang kita rindukan, yang dicita-citakan, ya, dalam pelayanan, ya, haleluya, padahal sudah taat pada firman, tapi belum terjadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan. Ayo kita tetap taat, ya, tetap taat, ya, sampai nanti itu sampai daging tidak bersuara.
ya, supaya betul-betul dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangun tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi batu hidup. Nah, ini hasilnya, menjadi imam-imam yang tetap taat sekalipun menderita. Ya, dalam pelayanannya sudah sungguh-sungguh melayani, tapi ya, apa yang dia alami belum sesuai sesuai apa itu namanya, ekspektasinya, ya, belum sesuai apa yang ya, dia rindukan. Ya. Karena sudah taat, sudah melayani sungguh-sungguh, tapi kok masih begini Tuhan? Ya. Saya masih begini, masih dalam keadaan terpuruk. Yang lain sana sudah berhasil, saya belum. Ayo tetap taat. Ya, tetap taat. Ya. Haleluya. Untuk dipakai menjadi imam yang raja-raja, dan hasilnya kita menjadi batu hidup. Itu artinya kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Batu itu adalah benda mati seharusnya. Ya. Batu itu adalah benda mati. Tapi kalau bisa hidup, batu bisa hidup, itu berarti kemurahan Tuhan. Ya. Itu artinya saudara, imam-imam, perhatikan, pelayan Tuhan, ya, mulai dari saya sebagai gembala, saudara, imam-imam, apa jabatan pelayananmu? Ya, sebagai pemimpin pujian, pemain musik, sangkor, ya, apa saja jabatan pelayananmu, engkau hidup dari kemurahan Tuhan. Kita seperti batu hidup. Sebenarnya batu ini harus mati. Ya, tapi memang batu itu mati. Tapi kalau dia bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kita imam-imam pelayan Tuhan, hidup kita dari kemurahan Tuhan. Ya. Kita masih bisa bernafas, itu kemurahan Tuhan. Apalagi kita masih bisa melayani Tuhan. Ya. Jadi ya, jangan dulu ya, haleluya, kecewa sudah, ragu sampai kecewa, sampai putus asa, ya, sampai karena terlalu banyak pikiran, sakit, tekanan naik, kolesterol naik dan sebagainya. Ya, karena terlalu banyak pikiran. Ya. Haleluya, apa yang dia inginkan belum terjadi. Ya. Yuk, ya, kita masih bisa melayani itu kemurahan Tuhan, sudah. Ya. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Jadi jangan nanti sudah dapat ini, dapat pekerjaan yang baik, dapat cita-cita sudah tercapai, wah itu luar biasa kemurahan Tuhan. Kita masih bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Ya, ingat itu ya, kaum muda berarti. Ya, sekalipun hari-hari ini belum sesuai dengan apa yang kau harapkan, ya, engkau masih bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Ya, kalau saya sebagai gembala, ya perhatikan kaum muda. Ya, kalau saya mau pikir semua, ya pelayanan, ya, dosa dulu pelayanan. Nikah saya, haleluya. Mau pikir ya sekarang sudah punya 2 anak. Mau pikir kebutuhan ini, kebutuhan itu, belum lagi pelayanan di sini, pikirkan pelayan di Palu. Mau pecah ini otaknya. Kalau mau dipikir semua, ya, haleluya. Akan jadi benda itu, batu yang mati, akan dibuat mati. Ya. Tapi itu sebagai imam yang pelayan Tuhan, hidup itu dari kemurahan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Untuk menghidupkan kita saja itu, ya, untuk kita ya bisa hidup saja itu kemurahan Tuhan. Dan apa yang kita inginkan semua itu juga bagian dari kemurahan Tuhan. Jadi serahkan semua kepada pemilik hidup kita. Ya. Yang memberi kita jabatan pelayanan, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak usah dipikirkan sampai sampai sakit dan sebagainya. Ya. Sehingga sakit tidak bisa datang ibadah dan datang doa pagi. Ya, bagaimana pelayan Tuhan seperti ini? Ya. Nanti akan jadi batu yang biasa saja. Ya, akhirnya dibuang, itu batu-batu yang tidak berguna. Ya. Mari, kita adalah batu hidup. Imam-imam itu batu hidup. Hidupnya dari kemurahan Tuhan. Perhatikan ya, pemuda. Engkau bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Ya, itu kemurahan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Biar Tuhan yang bertanggung jawab atas ini. Sebab dia yang panggil kita. Ya. Seperti ya, saya sebagai hamba Tuhan. Saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan yang full timer. Ya, kalau saudara masih bisa kerja kebun, masih bisa ini itu. Tapi kami sebagai hamba Tuhan full timer. Ya,
Tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya gaji, saudara. Tapi bisa hidup. Itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Apalagi kaum muda yang masih bisa ini itu, nanti Tuhan kasih jalan, pasti Tuhan beri jalan. Ya, tapi apa yang terjadi hari ini, syukuri itu kemurahan Tuhan. Sekalipun yang kau inginkan belum terjadi. Ya, saya masih bisa melayani Tuhan. Oh, itu kamu terima kasih Tuhan. Ya, masih bisa beribadah, masih bisa melayani, apalagi masih bisa dengar firman, itu kemurahan Tuhan yang besar. Jangan sia-siakan. Ya, haleluya. Sehingga sampai itu ya kita menyanyikan kemurahan Tuhan itu sampai orang yang tidak mengenai kemurahan Tuhan pasti iri dengan, oh dia sana sudah diberkati, oh dia sudah sukses, sudah dapat pekerjaan, kenapa saya tidak? Ya, jadi orang yang tidak mengenai kemurahan Tuhan pasti akan iri hati kepada yang lain. Ya, tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan ya haleluya berikan kepadanya. Ingat, kita adalah pelayan Tuhan. Hidup kita dari kemurahan Tuhan. Ya, kita masih bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Ya, dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, haleluya. Biar semuanya ya tangan Tuhan yang bekerja. Serahkan semua kepada Tuhan. Ya, ingat ya, yang ikut ibadah raya ya online dari Pendolo. Batu hidup itu permata yang indah. Ya, itu batu yang indah. Batu hidup itu batu yang indah. Itu artinya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Jadi jadi dulu batu hidup, jadi dulu permata, pasti akan indah. Ya, permata saudara ya. Mau dibuang dalam lumpur pun namanya permata itu berharga. Ya. Tapi coba kalau batu biasa. Batu biasa ya, seperti kebanyakan batu-batu yang kita lihat. Kalau pas di lumpur, wah semakin orang injak di lumpur. Ya, kalau dia nanti dipoles, oh harus jadi kelihatan bagus. Tapi kalau saat di lumpur, wah apa? Cuma diinjak. Tapi kalau permata, dibuang di lumpur pun tetap permata. Tetap dia akan berharga. Itu artinya dimanapun kita berada, kita berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan akan buat sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ya, jadi jangan bilang, oh nanti saya di situ baru saya berhasil, di situ baru saya punya masa depan yang indah. Ya, di lumpur pun engkau permata, Tuhan bisa angkat hidupmu dari situ. Ya, percaya saudara. Ya, percaya. Ya, makanya sungguh-sungguh belajar taat, berjuang untuk taat. Ya, taat dengar-dengaran sekalipun kita harus menderita ya. Taat saja, sudah taat saja. Ya, pondasi tadi, landasanmu harus kuat. Ya, harus kuat. Ya, sehingga dalam penderitaan pun engkau bisa taat. Itu orang yang punya landasan yang kuat hatinya. Hati yang baik, hati orang yang baik. Diuji saat dia menderita. Saat menderita tetap taat atau tidak? Ya, saat yang terjadi tidak sesuai yang kau inginkan, tetap taat atau tidak? Kalau kita tetap taat, ingat kita adalah batu hidup. Hidupmu dari kemurahan Tuhan. Engkau adalah permatanya Tuhan. Pasti hidupmu akan indah bersama Tuhan. Ya, yakin, percaya. Semoga bisa dimengerti. Ya, puji Tuhan. Kemudian hasil yang kedua. Ya, Matius 7. Ya, mari. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7 ayat 24-25. Ini menjadi imam-imam. Ya, raja-raja. Haleluya. Matius 7, 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya taat, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya atas batu. Ini batu yang berharga, batu yang hidup dipakai untuk pelayanan, pembangunan terus sehingga datang hujan, banjir, angin, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi hasil menjadi imam-imam raja-raja yang taat. Sekalipun dalam penderitaan dia taat dengar-dengaran. Hasil yang kedua, dia mendapat hikmat dari surga. Bijaksana. Ya, orang yang taat itu orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, mendapat hikmat dari surga. Ya, dia mendapat hikmat dari surga. Tadi dia batu hidup, hidupnya dari kemurahan Tuhan. Dua, dia mendapat hikmat dari Tuhan. Haleluya. Nah,
Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Yang menentukan untuk berhasil apa? Bukan kepandaian, bukan apa, bukan kehebatan, bukan ijazah dan lain sebagainya, tapi apa? Hikmat. Yang menentukan keberhasilan itu hikmat. Jadi kalau kita taat dengan menjadi imam-imam yang melayani Tuhan, sekalipun dalam penderitaan dia tetap taat dengan kebenaran, dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh, pasti ada hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat dia supaya apa? Supaya dia bisa berhasil di dalam haleluya, di dalam setiap aspek hidupnya bisa berhasil. Seperti Yusuf masuk penjara pun berhasil dia di sana. Di penjara pun dia berhasil sampai dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Itu karena hikmat dari Tuhan. Dia bisa menerangkan mimpinya, mimpinya mulai dari mimpi tukang roti, juru minum raja, sampai mimpinya Firaun dia terangkan. Kenapa? Karena hikmat dari surga. Sampai dia diangkat jadi penguasa. Hikmat surga itu mengalahkan hikmat dunia. Jadi sekalipun dia punya kepandaian dari dunia, sudah sampai S1, S2, sampai S3 mungkin, sudah profesor. Tapi kalau Tuhan bilang tidak berhasil, tidak berhasil. Tapi kalau kita punya hikmat dari surga, pasti bisa berhasil. Pasti bisa. Pasti akan diangkat satu waktunya. Tuhan pasti angkat kita. Tunggu saja waktu Tuhan. Tunggu saja waktunya Tuhan. Siapa yang bisa menyangka Yusuf bisa berhasil? Itu karena hikmatnya Tuhan. Jadi dia sabar saja, Yusuf sabar. Sekalipun juru roti tadi, juru minum raja sudah melupakan dia. Manusia bisa melupakan kita, manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pasti satu waktu yang tepat dia akan angkat hidupmu. Pasti. Jadi tunggu saja, taat saja dia, taat saja. Layani Tuhan yang sungguh-sungguh, tetap jadi batu hidup. Pasti akan ada hikmat dari Tuhan yang membuat engkau berhasil dalam setiap jalan itu. Sampai tentunya berhasil menjadi mempelai Tuhan seperti Yusuf menyatukan Israel. Nah, kita juga bisa berhasil untuk menjadi mempelai Tuhan, masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Terakhir, yang ketiga. Proses langkah-langkah ketaatan yang tertinggi yang ketiga. Jadi di Sungai Yordan dia taat, masuk baptisan yang benar. Kemudian di atas gunung yang tinggi dia taat. Kemudian sampai puncaknya yang ketiga di kayu salib. Puncaknya di kayu salib. Ini di pasal 2 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi puncaknya ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Sekarang kita sampai daging tidak bersuara. Untuk taat dengar-dengaran sampai mati itu salib, Yesus harus mengorbankan seluruh hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk taat sampai mati di kayu. Nah, sekarang kita juga untuk bisa taat sampai daging tidak bersuara harus mengorbankan seluruh hidup kita. Itu artinya mengorbankan apapun juga untuk bisa taat. Korban waktu, korban tenaga, pikiran, perasaan, harta, semua harus dikorbankan. Cuma satu yang tidak boleh, apa itu? Pribadi Yesus, pengajaran jangan dikorbankan. Tapi itu seringkali yang dikorbankan oleh banyak orang untuk mendapat sesuatu di dunia ini, mendapat pekerjaan, mendapat
jodoh, mendapat ya jabatan, dia rela jual Yesus, rela tinggalkan pengajaran. Seharusnya kita harus korbankan apapun untuk taat pada firman pengajaran. Itu yang benar. Korbankan apa saja, korbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan sampai nyawa korban. Ya, untuk bisa taat sampai daging tidak bersuara. Sehingga hasilnya kita mendapat kuasa nama Yesus. Hasilnya mendapat kuasa nama Yesus, yaitu kuasa nama Yesus, yaitu kuasa kemenangan. Ya, yang pertama kuasa kemenangan. Berteguh lutut dalam nama Yesus yang di langit, di bumi, di bawah itulah setan Tritunggal. Kita mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sumbernya dosa, ya, sumbernya masalah, sumbernya pergumulan, semuanya. Selama setan masih ada di dunia ini, masih menguasai dunia, selalu saja ada masalah, selalu saja pergumulan, kerusuhan, peperangan, ya, semua terjadi. Tidak akan pernah aman dunia ini kalau setan itu masih berkeliaran. Dan satu waktu nanti setan akan dibelenggu 1000 tahun. Terciptalah damai di bumi selama 1000 tahun. Saat setan sudah dibelenggu. Jadi selama setan belum dibelenggu, ya tetap akan ada masalah, ada pergumulan, dosa sebagai pemuncak. Ya, sampai pada kehancuran dunia. Tapi lewat kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran kita, mengorbankan apapun untuk taat, sebagai imam-imam, sebagai pelayan Tuhan yang hanya mau taat pada firman, rela korban apa saja. Maka kita akan dikaruniakan kuasa yang tertinggi, kuasa nama Yesus yang mengalahkan semua, ya, terutama setan Tritunggal. Ya, kita bisa kalahkan, ya, setan Tritunggal, sehingga sekalipun dunia ini semakin memuncak lewat ulahnya setan, memuncak dalam dosa, kita tidak berbuat dosa. Itu orang yang menang. Ya, sekalipun orang di sekelilingnya berbuat dosa, bahkan orang di sampingnya berbuat dosa, tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia taat pada Tuhan. Dia menang atas dosa. Sekalipun ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Kenapa? Dia menang bersama Tuhan. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita, ya, sebagai pelayan Tuhan, ya, gampang kalah oleh karena sesuatu. Ada dosa, ya, gampang tergoda, gampang jatuh. Ya, ada masalah yang terjadi, ya, kecewa, putus asa. Ya. Haleluya. Oh, ini sangat-sangat disayangkan imam-imam sekali. Sudah sempat jadi batu hidup, ya, akhirnya jadi batu biasa lagi. Ingat, kalau bukan batu hidup, batu biasa yang jadi apa? Jadi batu bata. Dipakai untuk Babel. Itu saja. Jadi kalau tidak dipakai Tuhan, ya pasti jadi batu bata, dipakai oleh Babel, pakai setan. Maka kita harus menang atas setan itu, enggak sumbernya dosa. Kita tetap hidup benar suci di tengah dosa yang semakin memuncak. Di tengah masalah pergumulan terjadi, kita tetap percaya pada kuasa Tuhan. Tidak ragu, tidak kecewa, apalagi putus asa. Jangan sampai putus asa. Ragu saja jangan. Apalagi sampai memutus asa, bro. Itu tadi sampai sudah sampai stres. Jangan, sudah. Jadi kita jadi batu biasa lagi nanti. Dipakai setan nanti. Orang yang sudah putus asa, kecewa, tinggal tunggu waktu, dia akan tinggalkan pelayanan. Pasti itu. Ya, dipakai oleh setan. Ya, yang kedua nanti kita akan bahas sarang penyamun. Dipakai setan. Bukan jadi rumah doa, tapi jadi sarang penyamun. Ya, bagaimana ya selama ditinggal? Tetap jadi rumah doa. Bagaimana jam-jam doamu yang di sini? Tetap engkau lakukan itu? Atau karena doa tapi tidak dijawab, ya dosa doa. Berarti kalah dia. Berarti batu bata ini, bukan batu hidup. Kalau kita batu hidup, kita tetap menang. Sekalipun ada masalah, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Ya, semoga kita. Ya, jangan-jangan ya, bukan jadi rumah doa lagi, sudah sarang penyamun ini. Semoga tetap rumah doanya.
menang atas setan itu. Sumbernya dosa, sumbernya masalah apapun yang terjadi, tetap menang, tetap percaya kepada Tuhan, tetap jadi rumah doanya. Ya, semoga kita mau. Kemudian yang kedua, kuasa untuk meninggikan. Itu menang tadi yang pertama. Yang kedua, kuasa untuk meninggikan. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepada nama di atas dan nama ini, lewat kuasa nama Yesus yang kita miliki, lewat ketaatan kita. Ya, maka kita akan menerima kuasa untuk meninggikan atau mengangkat hidup kita. Ya, jadi jangan takut, ya, jangan ragu, apalagi ya, kecewa, putus asa. Percaya bahwa pasti Tuhan akan meninggikan kamu setinggi-tinggi. Ya, karena kita merendahkan diri sendiri dalam ketaatan tadi, ketaatan sungguh-sungguh sampai daging tidak berhitung. Ya, itu adalah kehidupan yang merendahkan diri sendiri, sehingga pengangkatannya juga tidak main-main. Setinggi-tingginya diangkat Tuhan. Ya, tadi seperti Yusuf tadi di penjara, serendah-rendahnya, wah. Tentu banyak orang mengingat, wah apa ini itu lihat itu. Sok-sok benar, sok-sok suci, masuk penjara. Kan Yusuf mempertahankan kesuciannya sampai dia masuk penjara. Ya, dia rela masuk penjara. Ya, untuk tetap hidup benar, hidup suci. Oh, tentu orang tertawa, orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Ya, mengejek Yusuf, wah bahkan tertawa-tawa. Ya. Tapi ketika Tuhan mengangkat dia, ya, oh sungguh luar biasa. Ya, jadi dosa kita sibuk menutup mulut orang untuk apa? Tidak mengejek kita, menutup mulut orang untuk tidak menertawa. Biasa aja dia tertawa-tawa, biasa aja dia ejek, biasa aja dia apa? Dia bilang, wah apa kamu? Ya, bukan. Di situ ya nggak berhasil, begitu hidupmu. Tidak pernah kamu nanti meningkat di situ terus. Wah, lihat saya ke sini ke situ. Sudah, diam saja. Taat saja kepada Tuhan. Taat saja pada firman. Jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh pelayan Tuhan. Ya. Rela korban apa saja untuk taat, untuk melayani Tuhan. Ya. Pasti akan ditinggikan pada waktunya, tepat pada waktunya. Ya. Kita sudah kerendahan kita, Tuhan rasa sudah pas lah, sudah pasti. Waktunya dia untuk diangkat. Jadi tidak mungkin orang yang merendahkan diri akan tetap dalam posisi rendah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti akan diangkat oleh Tuhan. Percaya, kaum muda. Ya, jangan ragu. Apalagi kecewa, putus asa karena masalah yang terjadi. Ya, karena apa yang kau inginkan tidak sesuai yang kau harapkan. Yang terjadi ya tidak sesuai yang diharapkan. Sudah, tetap taat saja. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Landasan, kuatkan terus landasan hati yang lemah lembut, yang kaku. Sekalipun kita menderita, ya, dalam pelayanan menderita. Ya, sudah banyak yang dikorbankan. Mungkin kau katakan, oh sudah banyak waktu saya untuk beribadah, saya korbankan. Sudah banyak sekali saya melayani. Ya, sudah banyak sekali saya berkorban, berdoa. Terus, korbankan terus. Ingat, ketaatan Yesus sampai mati di dosa. Jadi kalau kita bandingkan ketaatan kita dengan ketaatan Yesus, tidak bisa sebanding, tidak pernah bisa dibandingkan. Ya. Makanya kuat terus, ya kuat terus dalam ketaatan. Belajar dan berjuang terus bertahan. Ya, sungguh pasti menang atas dosa, menang atas masalah pergumulan. Dan pasti akan diangkat Tuhan. Tinggikan kita tepat waktu. Dan tentunya yang terakhir, yang ketiga, diangkat Tuhan ya, untuk dipermuliakan. Satu waktu kita juga bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, Musa dan Elia juga akan ada di atas gunung. Gunung apa? Gunung Sion, Gunung Yerusalem, dipermuliakan. Mulai dari awan-awan yang permai 1000 tahun, Yerusalem baru selama-lamanya dalam kemuliaan. Oh, ya, sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami untuk taat pada Tuhan. Tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sedia.
Ya, semoga tidak ada yang ragu, ya, semoga tidak ada yang kecewa, apalagi putus asa. Yuk, ya, sungguh-sungguh kuatkan. Ya, kuatkan hatimu untuk tetap taat. Ya, dalam pelayanan kita, sungguh-sungguh. Ya, sekalipun menderita, ya, kita tetap taat dalam pelayanan kita kepada sampai daging tidak bersuara. Haleluya. Sehingga pasti kita menang bersama Tuhan. Pasti kita ditinggikan di dunia ini, ditinggikan sampai nanti di awan-awan. Selamanya dalam kebahagiaan. Ya, bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita semua. Kita pujikan bila kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Haleluya. Segala perkara kuserahkan kepada-Mu. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuatirku, segala kuatirku taruh di kaki. Oh, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satupun, ada satupun dapat tutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Lagi, segala perkara. Mari kita bangkit beri. Tundukkan kepala, tutup mata. Mari, dia sudah percaya. Haleluya. Berjuang untuk bisa taat. Haleluya. Menjaga hati dan dasar yang kuat ini tetap taat. Sekalipun kita harus menderita. Haleluya. Begitu apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari masih belum dijawab oleh Tuhan pergumulan kita, masih belum ada jalan keluar, masih mustahil, bahkan mungkin semakin mustahil kita alami. Ayo tetap taat pada Tuhan. Kita percaya, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah batu hidupnya Tuhan. Imam-imam baik Tuhan. Tetap sungguh-sungguh baik Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Lagi mari dia mau berjuang untuk taat tadi menjadi batu hidup. Mau dipakai Tuhan dalam pelayanan. Mau bangun
Yesus Christ akan maju ke depan sampai kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, serahkan hidupmu karena dari kemurahan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, yang sudah memanggilmu, yang memilihmu menjadi pelayannya. Biar Dia yang bertanggung jawab. Serahkan semua. Lalu kita hanya mau taat saja, taat percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecewa, apalagi putus asa. Serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya, 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 semua perkara kami, semua masalah, semua pergumulan kami, Tuhan, kemustahilan yang dihadapi, sebagai imam pelayan-Mu, Tuhan, kami hanya mau taat pada-Mu, taat pada firman-Mu, Tuhan, selalu percaya, mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, sebab hidup kami hanya karena kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya, Tuhan. Biar tangan-Mu yang mengangkat kami tepat waktu, Tuhan, meninggikan kami setinggi-tingginya, Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, sebab kami percaya kalau Engkau sudah mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Engkau yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan yang percaya kami adalah tangan-Mu, membuka semua pintu masalah pergumulan, pintu masa depan semua. Tuhan buka bagi kami, mengangkat kami untuk berhasil, Tuhan, di dunia ini sampai berhasil jadi mempelai wanita kamu satu waktu dalam kemuliaan di awan-awan yang permai, kebahagiaan di Firdaus, sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih turunkan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang abadi dari mempelai Kristus Engkau curahkan bagi kami semua, Tuhan. Kami merasakannya, Tuhan. Kasih setiamu yang menyertai kami, membuat semua, haleluya, pintu yang tertutup dibuka bagi kami, mengangkat kami semua tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, mempelai Kristus, Imam besar kami yang mengasihi kami semua, melawat kami semua pada saat ini, baik kami yang ada di sini, yang ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, semua lawatan dari Tuhan, buka semua pintu, mengangkat semua, Tuhan, haleluya, beban berat pergumulan, semua berhasil indah pada waktunya, sampai semua akan diangkat di awan-awan yang permai, tidak satu pun yang tertinggal, semua akan bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita pujikan kembali pujian ini sambil kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Segala perkara serahkan kepada Tuhan. Semuanya
besok ibadah kita perjamuan suci jam 6 sore, Sabtu 2 pagi jam 4.5, kemudian jam 6 sore jam 2.5. Kita bangkit berdiri, selamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Engkau pembela kami, Engkau pemelihara kami. Semua perkara kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang selalu Tuhan akan membukakan pintu bagi kami, mengangkat kami percaya semua tepat pada waktunya. Apa yang Kau sudah buka bagi kami tidak ada yang bisa menutupnya ya Tuhan. Dan apa yang Kau sudah angkat dalam hidup kami tidak ada yang bisa mengangkatnya. Percaya bersama Tuhan ada kuasa kemenangan atas setan dari tunggal, ada kuasa pengangkatan Tuhan. Berhasil di dunia ini sampai berhasil di mempelai Tuhan, bahagia selalu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih percaya langkah-langkah yang bersama Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan ya Tuhan. Silakan beri dalam tempat ini, Tuhan sertai kami. Sepanjang malam berserat, besok pagi boleh bangun tubuh yang diberkati, boleh dalam aktivitas esok hari, sertai Tuhan lindungi, Tuhan belas. Kembalikan jam-jam ibadah sampai sungguh-sungguh taat setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi yang berulang tahun, baik saudara Eki pada tanggal 10 Maret, Tuhan saudari Yenima tanggal 22 Maret, usia sudah bertambah Tuhan, dan percaya berkat Tuhan juga bertambah dalam kehidupan Tuhan dua pemuda ini ya Tuhan. Saudara Eki, saudara Yenima, Tuhan semakin diberkati Tuhan. Aku berdoa dengan Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus memberkati dua pribadi ini ya Tuhan. Saudara Eki juga, saudara Yenima diberkati Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Studi, cita-cita, masa depan yang bisa berhasil bersama. Apa yang sedang dia Tuhan kumuli hari-hari ini, pergumulan masa terjadi, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang mengangkat semua, berhasil semua bersama dengan Tuhan. Terutama semakin dipakai Tuhan jadi pelayan Tuhan, imam-imam yang semakin dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan berkat-Mu dicurahkan bagi yang berulang tahun. Haleluya. Saudara Eki, saudara Yenima, dan semua kami semua diberkati oleh Tuhan dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah pemakaian Tuhan semakin nyata bagi kami semua, dan berkat-berkat Tuhan juga semakin dilimpahkan Engkau yang Tuhan menyediakan semuanya Tuhan bagi membuka jalan, mengangkat semua bagi kami semua Tuhan, sehingga kami merasakan bahagia, damai, sejahtera melayani Tuhan. Haleluya. Berhasil Tuhan di dunia ini sampai berhasil jadi mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua diberkati Tuhan. Baik yang di sini, yang di Palu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dilawat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan nyata kami boleh alami dalam siap dipakai. Khususnya juga sekali lagi yang berulang tahun semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setia yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, akhir ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.